dilanjut Mas Ferry ya. Halo? Silakan Mas. Oke. Mengenai skill, keterampilan menulis tentu penting dimiliki oleh seorang PR atau seorang humas di sebuah perusahaan untuk menyampaikan suatu produk. Bagaimana kalau di kita di jurnalis itu biasanya karya jurnalistik itu akan dilihat dari tulisannya, bagaimana baik atau tidaknya penyajian dalam penulisan. Di sana perlu reportase yang baik, misalkan dari wawancara, riset data, observasi atau pengamatan langsung ke tempat kejadian, dan penggunaan bahasa jurnalistik tentunya, karena bahasa jurnalistik ini agak sedikit dengan bahasa-bahasa yang resmi ya. Nanti di slide selanjutnya kita jelaskan bagaimana bahasa jurnalistik yang baik. Tentu bahasa jurnalistik ini perlu dipahami menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi di lapangan seperti apa, kita sampaikan secara vulgar mungkin atau secara langsung biar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Bahkan di bahasa jurnalistik biasanya ada bahasa-bahasa serapan, baik itu serapan dari bahasa asing maupun dari bahasa sehari-hari ya, bahasa gaul seperti itulah. Itu yang banyak terjadi saat ini, walaupun secara penulisan bahasa itu seharusnya lebih dihindari. Tapi dengan melihat pasar yang ada, biasanya suatu produk itu akan disampaikan melalui tulisan dengan gaya bahasanya sendiri seperti itu. Nah, dilanjut yang ketiga sebelum membahas press release. Dasar jurnalistik yang ketiga yakni adalah etika atau attitude. Ini sikap seorang jurnalis baik dalam dalam teknik wawancara, dalam beretika di lapangan maupun dalam penulisan berita itu sendiri. Nah, ini secara normatif telah diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, utamanya ada di Kode Etik Jurnalistik. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini tentu sudah banyak yang tahu juga ya tentang Kode Etik Jurnalistik. Apa itu kode etik? Bagaimana wartawan harus memegang teguh kode etik seperti itu. Karena berita ini merupakan utama tugas seorang jurnalistik, maka proses mencapai berita yang baik tentu harus melalui proses yang benar juga, misalkan dengan cara wawancara ataupun dengan cara mengamati atau menggali data secara aktual, kemudian diproses, ditulis. Setelah penulisan kita ada penyuntingan berita sebelum kemudian ditayangkan di sebuah media. Tentu teman-teman VR juga sama, setelah melakukan penulisan itu sebelum di-share ke teman-teman media bisa diedit dulu ya, diedit mana yang kira-kira kalimat-kalimatnya yang belum tepat, mungkin yang kurang pas segala macam, ini perlu dikoreksi, editing lah ya. Nanti setelah dikirim press release itu tentu juga akan dicek kembali oleh redaksi, biasanya mana kalimat yang pantas untuk disampaikan, mana kalimat yang tidak pantas untuk disampaikan, seperti itu. Nah, poin-poin penting dalam penulisan ini secara umum ya, ada 5W1H, apa yang terjadi atau apa yang akan diulas dalam berita yang disampaikan, misalnya sebuah produknya soal apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam objek berita ini, misalkan PR menyampaikan suatu produk properti. Nah, properti ini kan bisa properti ini dipasarkan oleh perusahaan A misalkan. Kemudian pasarnya siapa saja. Nah, tentu ini disampaikan dalam penggalian berita tersebut di
pemberitaan di penulisan secara detail ya. Kemudian gimana kejadiannya? Kalau berita-berita peristiwa lebih kepada kejadian, kapan kejadiannya, di mana tempat kejadiannya, kemudian siapa saja yang terlibat seperti itu. Demikian juga dengan berita produk, juga tentu produk apa yang akan kita tulis, kemudian kapan produk ini diluncurkan, misalkan seperti itu. Kan seperti biasa kita kalau baca-baca berita di halaman teknologi, misalkan ada peluncuran iPhone terbaru. Nah, sebelum diluncurkan sudah ada pemberitaannya nih, misalkan. Berarti di sana ada biasanya dituliskan teknologi HP tipe ini baru akan diluncurkan di tanggal sekian, di bulan sekian. Untuk di dalam negeri sendiri baru bisa didapatkan oleh masyarakat kita di bulan depan, misalkan seperti itu. Nah, why di sini ada why, yang kelima, kenapa hal itu terjadi, misalkan. Nah, ini juga perlu penting dijelaskan oleh si penulis, sehingga si pembaca benar-benar mengerti apa dari isi berita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah how, atau bagaimana proses kejadiannya ya. Nah, mungkin kalau dari produk tidak harus proses kejadian, tetapi proses bagaimana produk ini bisa dipasarkan, atau produk ini bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu. Itu mungkin dari dasar-dasar jurnalistik. Selebihnya mungkin teman-teman di sini sudah banyak paham tentang jurnalistik, karena saya yakin kalau PR di perusahaan itu biasanya dari jurusan jurnalistik juga ada beberapa. Kemudian di bahasa jurnalistik ini bahasa yang dipakai oleh wartawan dalam penulisan, yang memiliki ciri yang demokratis, artinya bahasanya tidak mengenal kasta ya. Kalau di rilis perusahaan yang biasanya kami dapat itu di media, ya pengalaman saya selama hampir 18 tahun di media, biasanya kalau menulis press release, di sana ada menyebutkan nama seseorang itu lengkap dengan gelarnya, lengkap dengan jabatan itu penting, tapi gelar sama panggilan ini tidak perlu ya kalau dalam bahasa jurnalistik. Misalkan kita memanggil, kalau contoh di sini ada memanggil nama presiden, ya cukup namanya saja. Demikian juga kalau di perusahaan, misalkan yang menyampaikan satu produk ini General Manager Bapak Sianduri misalkan. Nah, ini tidak perlu ditulis Bapak, atau bahkan menurut beliau. Nah, ini yang sering terjadi, menurut beliau. Nah, kalau di dalam bahasa jurnalistik ini nggak penting ya, karena pembaca kita, atau kalau di media elektronik itu pemirsa atau penonton kita, ini kan dari berbagai kalangan. Ketika ada orang yang melihat dengan level yang sama, orang tersebut akan melihat, oh si Anu gitu. Nah, ngapain juga harus panggil Bapak, ngapain juga harus panggil beliau, seperti itu. Walaupun dia jabatannya seorang presiden, walaupun jabatannya dia seorang kalau di perusahaan presiden direktur misalkan, atau direktur utama, ya cukup panggil nama saja, seperti itu. Tidak penting itu gelar, tidak penting itu sebutan kasta ya, menyebut bapak, menyebut ibu, seperti itu. Karena akan canggung gitu dibacanya kalau di secara kejurnalistikan ini nggak masuk gitu. Contohnya seperti itu, Mas. Lanjut. Nah, press release. Nah, press release ini kan memang rata-rata dibuat oleh PR ya, atau humas ya. PR biasanya berbeda-beda, karena yang saya alami, saya banyak liputan di pemerintahan, di politik, di bisnis, ini akan memiliki kriteria yang berbeda.
Kalau di pemerintahan biasanya lebih kepada pencitraan ya. Politik dan pemerintahan itu lebih kepada pencitraan. Tetapi kalau di perusahaan menyampaikan sebuah produk itu biasanya kan lebih kepada kupas tuntas isi produknya, misalkan kualitas produknya atau fungsi dari produk itu sendiri. Yang berikutnya biasanya kalau di produk itu bagaimana masyarakat atau konsumen itu bisa mendapatkan secara mudah produk yang kita tawarkan. Nah ini karena pentingnya press release ini adalah bagaimana promosi tetapi disampaikan melalui pemberitaan seperti itu. Nah, alangkah baiknya PR ataupun humas di suatu perusahaan menyampaikan press release ini harus dengan dilengkapi dengan nomor kontak ataupun ya narahubung lah agar seorang jurnalis ketika ada kurang data ataupun kurang jelas ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail harus dijelaskan di pemberitaan itu, teman-teman jurnalistik juga bisa menghubungi narasumber yang kompeten lah seperti itu. Misalkan kita menulis produk mobil listrik terbaru di perusahaan A misalkan. Nah, ketika teman-teman akan menanyakan lebih detail spesifikasi dari produk mobil tersebut, tentu harus berhubungan langsung dengan siapa. Misalkan kalau PR bisa menjelaskan, ya itu lebih bagus. Tetapi kalau PR tidak bisa menjelaskan soal teknis misalkan, biasanya diarahkannya ke bagian manajer produksi atau manajer marketingnya seperti itu. Nah ini pentingnya penyampaian press release harus dibarengi dengan narahubung sehingga teman-teman jurnalis itu bisa lebih memahami produk itu langsung dari komunikasi. Biasanya kalau yang PR-nya ini lengkap menggali data, sudah lengkap nih, kayak misalkan satu produk ditulis di media disampaikan oleh PR sudah lengkap dari A sampai Z-nya atau bahkan ada perbandingan dengan produk sebelumnya, ini akan lebih menarik buat teman-teman media. Nah, tapi ketika ada kekurangan-kekurangan, teman-teman media butuh narahubung tadi. Seperti di materi ini dijelaskan bahwa press release dapat dipahami sebagai informasi atau berita yang disebarluaskan oleh organisasi atau halayak media massanya. Nah ini kan intinya press release itu ketika dimuat di media massa harus bisa dipahami lebih mudah oleh si penerimanya. Kalau misalkan produk berarti konsumen. Nah konsumen dengan baca detail produk itu tentu akan berminat untuk membeli produk atau untuk memiliki produk itu. Seperti itu. Nah, ini yang berikutnya soal menulis tadi ada menulis judul press release atau menulis bagaimana kalau kita sih biasanya di pemberitaan umum menulis judul berita yang baik dan diminati masyarakat atau diminati pembaca untuk mengetahui lebih detail apa yang dikupas dalam pemberitaan tersebut. Nah, biasanya dalam menulis judul itu kalau kita menawarkan sebuah produknya memiliki keunggulan apa itu yang kita ungkap. Nah, kalau misalkan dari sisi penulisannya ya umum saja, judul harus singkat dan padat, gunakan kalimat yang aktif. Kemudian nama orang juga bisa menjadi judul ketika nama orang ini public figure atau orang yang terkenal lah seperti itu. Atau nama produk, misalkan nama produk yang sudah terkenal juga bisa dijadikan kalimat dalam menulis judul di press release. Nah, dalam penulisannya sendiri
secara umum ya, baik berita umum maupun press release, ini harus mengedepankan teori piramida terbalik. Kenapa harus piramida terbalik? Karena orang baca berita itu kan biasanya pengen simpel saja, Mbak. Mas. Jadi ketika baca berita, kita sudah baca judulnya, sudah baca lead-nya, orang akan mudah membaca, oh tujuannya ke sini, oh produknya seperti ini. Jadi kalau ke bawah itu hanya pengembangan saja atau pelengkap saja dari penulisan berita itu. Yang utamanya itu harus diawali dengan yang terpenting apa sih untuk ditulis, misalnya hal besarnya apa yang bisa kita tulis. Nah, diawali dengan judul yang baik, kemudian kalau merasa masih perlu penjelasan maka ditulis juga dalam subjudul. Misalkan tahun ini perusahaan ini meluncurkan produk terbaru apa misalnya. Nah, di bawahnya ini bisa lebih di detail lagi di subjudul. Kemudian di lead pertama, penulisan lead pertama atau paragraf pertama itu semua yang akan dikupas tuntas dalam pemberitaan tersebut dirangkum menjadi lead berita. Lead berita itu satu paragraf yang menggambarkan secara umum, tetapi sudah isinya secara padat ya. Nah, ini akan menentukan apakah pembaca akan minat untuk membaca berita ini selanjutnya atau tidak. Ketika lead-nya sudah bagus, wah menarik nih, maka si pembaca akan melanjutkan bacanya sampai ke paragraf kedua, paragraf ketiga dan berikutnya. Tetapi kalau di lead-nya judulnya bagus misalkan produk A keunggulannya ini, tetapi di lead awalnya sudah penulisannya sudah berantakan gitu, sudah kesana kemari, orang apa sih gitu kan, tidak lebih tidak lebih penasaran untuk membaca gitu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami bagi. Ini ada beberapa jenis-jenis press release segala macam, itu nanti tinggal ya sama, tinggal dibaca saja ya, karena dalam press release kan bisa, kalau di perusahaan seperti ini ada yang umum ya, berita umum, kemudian ada event, ada peluncuran produk, ada rilis lainnya lah, seperti itu. Saya rasa kalau untuk yang ini teman-teman PR juga di berbagai perusahaan sudah memahami itu. Tentu yang harus lebih ditekankan itu, kami dari sisi jurnalis nih biasanya kalau nerima press release itu kadang bingung, bicaranya produk A misalkan, sementara di penjelasan beritanya itu, di tubuh berita ya, hanya penjelasannya soal si perusahaannya saja, seperti itu. Nah, ini kan tidak mengena juga. Kadang maaf ngomong nih Bapak dan Ibu, kalau kita menerima press release itu bagus dan menarik untuk pembaca, akan diulik lebih dalam untuk ditayangkan. Tetapi kalau misalkan melihat berita press release itu hanya biasa-biasa saja, diabaikan begitu saja gitu, jangankan minat untuk ngedit gitu ya di redaksi itu, kadang ya lewat aja gitu tuh. Makanya banyak, mungkin saya juga hampir setiap hari nerima press release itu dari perusahaan-perusahaan besar seperti Astra dan grupnya, ataupun perusahaan-perusahaan properti dan yang lain. Ini mereka akan lebih mengedepankan tuh produk yang mereka tawarkan, seperti itu. Artinya, oh ini menarik nih, momennya di bulan ini atau di tahun ini yang dicari sama konsumen. Nah, ini tentu akan dikejar lebih dalam, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi, berbagi pengalaman. Saya juga mungkin kalau di perusahaan-perusahaan ya, di bisnis ya, karena saya cukup lama di Jawa Pos, bidang bisnis juga liputannya, maka tahu tuh perusahaan mana yang press release yang bagus gitu kan, yang biasa-biasa saja, seperti itu. Itu Mas Ferry dan Mbak Febri
yang bisa saya sampaikan. Ya, wah, terima kasih Mas Putra, sangat detail dan sangat padat ya. Terima kasih ya Mas Putra. Nah, mungkin silakan jika dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya. Nah, kebetulan ini narasumbernya khusus sudah di sini nih jagoannya nih. Silakan bertanya ya. Oh ya, ini ada. Oke, ada pertanyaan selain judul yang perlu ada di dalam apa yang perlu ada dalam press release supaya bisa di-pick-up jurnalis, Mas Putra? Ada yang bertanya dari Siwat Caya. Oke, si Wacaya tahu taubat. Eh, Mungkin gini, ya di itu tadi yang penting ya, data dari suatu produk itu penting karena kalau kita judulnya sudah bagus, kemudian lead-nya sudah bagus, sementara tidak dilengkapi dengan data, biasanya si jurnalis ini atau si wartawan masih perlu juga bertanya, ini maksudnya produk ini kemana sih gitu kan? Ini datanya seperti apa sih gitu. Nah, contoh real misalkan saya beberapa kali dapat press release dari perusahaan Astra Mobile itu untuk penjualan misalkan tahun ini yang cukup diminati mobil Agia misalkan ya, mobil Agia, kita menyebut merek nih, maaf nih Mas Ferry. Eh, tapi dia tidak mencantumkan terjualnya di tahun kemarin berapa, di tahun ini berapa. Nah, kemudian kan, nah bicaranya peningkatan produk, peningkatan penjualan produk yang masif, sementara datanya tidak disampaikan. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan bagi pembaca kan. Biasanya seorang jurnalis itu, seorang jurnalis, apalagi seorang redaktur di redaksi ya, atau editing, dia ini menerima berita itu seolah-olah dia sebagai pembaca, mewakili pembaca. Kalau si redaktur atau si wartawan sendiri bingung dengan tulisan yang dia buat, maka si pembaca apalagi kan begitu. Bagaimana si pembaca akan bertanya, ke siapa nanyanya kan begitu. Nah, kalau si wartawan atau si redaktur biasanya akan redaktur bertanya ke wartawannya. Kalau misalkan press release tentu akan bertanya kepada PR misalkan atau ke humasan. Ini maksudnya gimana ya? Ini produk ini seperti apa ya, kan seperti itu. Nah, detail dari produk itu juga harus disampaikan di press release, maka akan lebih menarik. Intinya kalau Ya. untuk press release biasanya kalau untuk produk-produk yang menarik bagi wartawan bisnis ini akan menarik karena sekecil apapun produk itu kalau memang lagi diminati sama pasar, diminati sama konsumen, atau kalau di properti atau di perbankan itu diminati sama nasabah, tentu akan dikejar lebih dalam oleh si jurnalis itu sendiri. Tetapi kalau misalkan ya maafnya ngomong nih, wartawan politik dikasih berita bisnis, kadang diabaikan tuh. Maka harus tepat juga memilih jurnalis. Kalau jurnalisnya yang pahamnya tentang politik, maka dikasih berita-berita politik seperti itu. Sekecil apapun informasi yang disampaikan pasti akan dikejar. Tapi kalau misalkan redaktur itu biasanya kan multi ya, multi apa istilahnya, di semua bidang dia masuk tergantung penugasan dari si medianya itu, maka mereka akan lebih bertanya, ini maksudnya kemana nih, ini pemberitaan ini arahnya kemana seperti itu. Nah, maka seorang penulis atau katakanlah humas atau PR di perusahaan harus lebih tahu arah pemberitaan ini kemana seperti itu. Misalkan produk ini target untuk naik penjualan tentunya misalkan. Nah, tentu harus detail produknya yang harus disampaikan di pemberitaan itu. Jangan juga pelit informasi, bicara misalkan properti di
kawasan apa, kawasan puncak sana misalkan, tetapi tidak secara detail properti ini kalau bicara konstruksi terbuat dari pondasinya dari apa, kemudian badan badan rumahnya dari apa, ini nggak dikupas secara detail. Biasanya orang akan ya bingung kan seperti itu. Maka untuk Ya, menarik konsumen juga saya rasa akan sulit gitu. Kan tujuan dari baik. pemberitaan itu bagaimana bisa meningkatkan penjualan kalau di sisi bisnis gitu, Mas. Baik, terima kasih. Mas, ada yang bertanya lagi nih, Mas. Apa ada tips untuk judulnya bagaimana supaya menarik pembaca gitu, Mas? Seperti apa sih judul yang baik gitu misalnya? Apakah jangan kepanjangan atau misalnya seperti apa ada angkanya atau bagaimana gitu, Mas, judul yang baik itu? Oke. Mengenai judul ada beberapa teknik yang menulis judul. Ini kadang juga teman-teman jurnalis ada juga yang belum paham soal penulisan judul berita ini. Biasanya kalau untuk media cetak atau media elektronik, judul itu tidak boleh lebih dari 8 kata. 8 kata, usahakan maksimal paling banyak itu ya 9 kata lah. Seperti itu. Karena apa? Lebih dari itu udah jadi satu 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 paragraf itu bukan satu kalimat lagi dalam judul. Kalau Oh lebih iya, menarik kan misalkan gini, eh, kalau bicara angka misalnya, tahun ini eh, perusahaan A menjual 5.500 unit rumah dalam 1 bulan. Itu kan ya tinggal dikemas saja misalkan. Itu juga bagus. Berarti kan, oh kenapa sih penjualannya bisa meningkat? Kenapa penjualannya bisa mencapai ribuan gitu kan? Artinya ada hal yang menarik orang untuk baca seperti itu. Itu juga bisa. ah, Yang perlu baik. diperhatikan pendek lah dalam penulisan judul. Kalau panjang namanya paragraf soalnya. Iya. Iya, Itu berarti yang penting padat singkat gitu ya, Mas. Tapi padat kena singkat dan gitu ya jelas. poinnya ya. Ya. Iya, jelas ya. Baik, terima kasih Mas. Ini ada dari Mas Kristo Hananto ingin bertanya, apakah ada waktu paling tepat atau prime time dalam mengirimkan press release? Nah, kira-kira jam berapa tuh? Atau hari apa tuh? Nah, gitu. Oke. Eh, Mungkin kalau ini lebih tepatnya kapan sih berita itu ditayangkan ya? Kalau mengirim press release tentu biasanya 1 jam atau 2 jam sebelum ditayangkan itu press release sudah harus dikirim. Misalkan kalau di koran itu deadline-nya jam 8 malam misalkan sebelum naik cetak, di media cetak itu jam 8 malam itu sudah harus dicetak tuh, udah diedit, udah di layout dan lain sebagainya. Berarti 2 jam sebelum itu sudah harus dikirim karena butuh edit, butuh sunting berita dan lain sebagainya tuh. Eh, Kalau di media online, kapanpun juga bisa tentu mengirim press release. Hanya saja perlu memperhatikan time yang tepat untuk pembaca. Pembaca di Indonesia ini kebanyakan ya, yang saya lihat pagi pagi hari itu antara jam 6 sampai jam 8 itu masih ada orang yang baca berita, tetapi potensinya mungkin hanya 20 sampai 25%. Kemudian naik di jam 8 sampai jam 12 orang sibuk-sibuknya bekerja, biasanya jarang tuh orang baca berita, kecuali kalau orang yang kerjanya santai, kerjanya online kan sambil baca berita tuh bisa. Jam-jam istirahat pemberitaan itu lebih tepat disajikan di jam 11 sampai jam 1 siang. Pemberitaan itu kalau di online tayangnya bisa inten gitu ya, inten bisa bisa cepat gitu. Nah ini pembacanya juga akan lebih banyak kalau di media online. Eh, Setelah itu di jam-jam 5 sore sampai jam 8 malam, bahkan sampai jam 10 malam itu pembaca berita ya lumayan bagus. Kalau pengalaman kita di media online, rating itu naik di jam-jam apa ya? Jam-jam berangkat kerja, jam pulang kerja, jam-jam santai lah seperti itu. Lebih tepatnya mungkin itu. Kalau pengiriman press Oke. release-nya 1 jam atau 2 jam sebelum
tayang itu lebih bagus seperti itu Mas. Hmm, hmm. Oke, baik. Terima kasih jawabannya sangat ya sangat baik. Lalu ada lagi yang bertanya nih Mas, apakah dalam penulisan press release diperbolehkan untuk menyinggung produk kompetitor, Mas? Wah, ini yang agak sulit ini jawabnya nih Mas, karena ini selain kena kode etik biasanya juga bisa disamperin kompetitornya nanti medianya kan begitu. Intinya gini, menyinggung kompetitor lain itu seharusnya tidak ya, tapi lebih Ya. bagaimana mengunggulkan produk kita daripada produk orang lain kan begitu. Misalkan ya banyak lah kayak iklan-iklan produk kan ini lebih unggul daripada produk A kan begitu tuh. Tapi nggak mesti menyebut nama kompetitornya seperti itu. Dengan Oh tidak iya, menyebut baik. saja orang akan tahu gitu. Oh ini maksudnya nyinggung nyinggung perusahaan sorry gitu kan. Iya, iya, Gitu. iya. Lebih baik sih Oke, jangan karena dalam ya. bisnis ya kita juga punya etika kan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Dira, Mas Putra. Apakah ada tips agar press release dari perusahaan atau produk yang belum banyak dikenal bisa dipublikasikan media? Nah, jadi perusahaannya belum terkenal nih, Mas, gitu. Nah, apakah bisa dipublikasikan media? Ya, bagi perusahaan-perusahaan pendatang baru, saya rasa ini agak sedikit berat ya kalau untuk di media-media mainstream. Karena media ini kan terbagi cukup banyak ya sekarang. Ada media online juga kalau yang perusahaannya sudah ternama, kadang pilih-pilih untuk urusan berita kan gitu. Tapi kalau Hmm, misalkan eh, dengan perusahaan apa dengan media-media yang baru juga tentu kan lebih lebih mudah seperti itu. Namun untuk tips-tips agar naik di media massa, apalagi media mainstream, tentu pengalaman saya di Jawa Pos kemarin eh, biasanya si PR atau humas perusahaan ini mengundang langsung ya ketika launching produk atau launching perusahaan atau launching satu bisnis gitu, mengundang langsung si wartawan atau melalui redaksinya. Biasanya kan redaksi itu punya alamat email redaksi ya, di redaksi tertentu undang saja. Kalau mereka yang datang dalam launching itu berarti mereka minat untuk menggali lebih dalam, minat untuk menerbitkan pemberitaan itu. Bahkan yang agak sulit biasanya di produk itu media-media elektronik seperti televisi ya. Ini akan agak sulit nih karena mereka segmennya memang berbeda kan. Ada yang khusus politik, ada yang khusus news, ada yang khusus hiburan kan seperti itu. Nah, maka disiasatinya dengan apa ya? Lebih tepatnya sih dengan berita berbayar lah kalau bahasa orang lapangan mah. Berita berbayar melalui advertorial gitu kan. Nah, ini akan lebih mudah sepertinya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang baru dan perusahaan ya, itu baik. belum dikenal banyak orang gitu. Ya, mungkin terima kasih Mas Putra. Mungkin untuk menambahkan Dira, karena kami nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai Free Times. Nah, kami juga terkoneksi lebih dari 1.000 media dan tentu saja tadi Mas Putra bilang banyak media mainstream dan lain-lain mungkin sulit, tapi media-media lain yang biasanya tidak yang mainstream itu biasanya menerima. Nah, contohnya Mas Putra ini seringkali medianya mengupload press release dari kami. Tentu saja jika beritanya menarik. Nah, itu salah satu yang kita bisa lakukan. Nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana Anda bisa meleverage atau menggunakan free times untuk kepentingan press release Anda gitu. Ya, terima kasih jawabannya Mas Putra sangat bagus. Ya, berikutnya nih ada lagi dari Kirana, bagaimana memperkecil kemungkinan press release dalam menimbulkan perspektif negatif bagi para pembaca gitu. Lalu bagaimana biasanya media mensortir gitu, mensortir hal tersebut. Hmm. Ya, kalau bicara perspektif negatif, ini kan tergantung siapa yang baca ya, dan apa yang kita sajikan sebetulnya seperti itu. Ya, Orang akan melihat produk itu negatif atau positif biasanya sesuai kebutuhannya masing-masing ya. Karena pengalaman kita ya, kalau eh, berita hiburan misalkan, contoh kasusnya berita hiburan disampaikan kepada orang-orang yang beragama
agama atau orang-orang yang agamis ini kan nggak masuk, maka akan dianggap hal yang negatif. Demikian juga dengan produk. Misalkan produknya ini produk baby misalkan, atau produk ya contohlah produk baby yang berkaitan dengan kebutuhan baby, tapi disampaikannya kepada remaja gitu, anak remaja. Nah ini kan nggak masuk juga nih Mas. Maka tentu yang penulis atau humas di perusahaan ini lebih harus memahami produk ini harus kemana pasarnya, kan begitu. Produknya dulu, kalau orang bicara negatif, ada saja pasti yang bilang negatif. Jangankan berita-berita apa ya, bisnis kadang, maafnya ngomong nih, orang baru baca produk multi level saja Mas, belum baca isinya tuh, orang akan melihat multi level, penipuan lah, inilah itulah. Apalagi orang yang sudah pernah terjerumus di bidang itu, gitu kan. Nah, artinya memperkecil kemungkinan perspektif negatif itu mungkin kita bisa mengemas dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa bagaimana bahasa yang kita sajikan itu bisa diterima oleh semua kalangan seperti itu. Ya tentunya kalangan menengah ke atas ya, kalau yang sudah memahami banyak baca berita di apalagi di media online kan seperti itu. Menengah ke atas, orang yang nggak bisa buka internet, orang yang nggak bisa buka gadget kan tentunya tidak juga bisa baca berita kan, seperti itu Mas. Ya, betul. Maka harus tahu dulu pasarnya gitu. Oh ya. Ya, jadi pada intinya mungkin kita tidak bisa senengin semua orang kali Mas gitu ya. Paling kita bisa, kayak bahasanya kita sudah rapikan sebaik mungkin, tapi ya kalau orang itu tetap negatif ya kita tidak bisa bilang apa-apa gitu maksudnya ya Mas ya. Ya siap, terima kasih Mas. Mungkin kalau di media satu sosial kan netizen tuh, aduh, kata ini mah mulutnya lebih jahat katanya, seperti itu ya. Iya. Dari ya hebat ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Mas, apakah ada tips untuk dari Miftah? Apakah ada tips untuk press release personal branding? Studi kasusnya misalnya untuk mengangkat personal branding yang tadinya orang biasa gitu, bukan artis, non seleb, non politik. Sisi apa yang bagus diangkat dengan peluang besar dimuat di media gitu Mas. Kalau misalnya dia orang personal branding gitu, orang biasa tadinya gitu, bukan artis, bukan siapa-siapa gitu. Ya, ini saya punya pengalaman khusus nih terkait personal branding. Itu ada dulu artis kampung ya, artis panggung, masuk ke mana, ikut audisi di salah satu televisi, karena dia pendatang baru kan tentu tidak ada yang melirik gitu tentunya ya. Nah, biasanya ini bisa memanfaatkan media-media lokal di lokal tersebut, atau media yang dekat dengan lingkungan si personal tersebut ya. Ada di wilayah kita dulu. Nah, begitu kita datang dengan media kita beritakan berulang kali, kupas tuntas soal kemampuan dia. Contoh lah, misalkan artis ya, artisnya penyanyi misalkan. Kupas tuntas soal dia bisa mulai dari mana dia bisa nyanyi, kemudian belajar di mana, kemudian apa saja aktivitas kesehariannya. Kita terus branding setiap hari di media kita, akhirnya menarik banyak orang, banyak pembaca. Ada beberapa televisi yang tersentuh gitu untuk mengangkat si person tersebut. Akhirnya kan diambil oleh salah satu TV swasta, dia diberitakan, muncul di pemberitaan kalau artis di infotainment lah ya, di infotainment seperti itu. Nah, dia ya yang awalnya cuman dipandang sebelah mata oleh televisi yang lain, akhirnya menjadi ya besar juga seperti itu. Artinya gini, mulai dari hal yang kecil, gunakan media-media yang juga ya skalanya lokal gitu kan. Kemudian media online, walaupun media online ini dianggap lokal, juga kadang tanpa batas kan, aksesnya kemanapun orang mau bisa diakses kan, seperti itu. Nah ini akan lebih mudah biasanya, karena saya sudah mengalami yang seperti ini di beberapa ini. Pertama itu ada
artis ya penyanyinya sendiri, kemudian ada musisinya, ada pengarang lagunya juga pernah datang ke kita untuk membranding ini. Ya alhamdulillah sampai ke tingkat ya nasional lah seperti itu Mas. Bahkan Nah, baik. sudah muncul di televisi, ya akhirnya kan banjir order seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sangat bermanfaat. Oke, ya, terima kasih Mas Putra atas narasumbernya, atas ya informasinya. Nah, teman-teman tolong jangan quit dulu. Saya minta waktunya sekitar 6 sampai 7 menit. Jadi tadi ada beberapa poin yang Mas Putra singgung yang sangat menarik ya. Tadi Mas Putra sampaikan kan tadi, oh kalau misalnya si jurnalisnya politik, jangan dikirimin berita ekonomi, nah, gitu kan. Lalu ada lagi kayak pertanyaan tadi, perusahaannya belum terkenal nih, gimana kita nggak punya koneksi ke media misalnya gitu kan. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah dijawab oleh Mas Putra dan ingin saya tambahkan bahwa kami Free Times mengakomodir justru untuk perusahaan UMKM dan startup. Izinkan saya untuk share screen sebentar waktu saya. Sebentar ya. Oke. So, saya akan jelaskan sedikit. Saya minta waktunya 5 menit aja. Free Times, siapakah kami? Kami adalah media yang mendistribusikan press release. Oke, sederhananya kalau perusahaan Anda memiliki press release, Anda dapat mempublikasikan melalui Free Times. Kami juga akan mempublikasikan di website kami. Kami sendiri adalah media dengan 70.000 page view di bulan lalu. Dan kami akan sebarkan ke media. Di Indonesia kami sudah bekerja sama lebih dari sekitar 800 media. Oke, nah ini adalah website kami. Oke, Anda bisa melihat bahwa yang bergabung ke kami itu rata-rata startup atau SME yang kebanyakan dari mereka itu biasanya belum memiliki koneksi ke jurnalis. Oke, nah lalu Anda tinggal sign up di sini. Oke, Anda sign up, lalu Anda tinggal isi kredensial Anda, lalu 1 jam atau 2 jam maksimum kami akan berikan username dan password setelah kami verifikasi. Oke, lalu sederhananya adalah seperti ini. So, ini Anda adalah dashboard yang Anda miliki nanti. Oke, dari dashboard ini Anda tinggal create press release aja. Tadi ingat kan Mas Putra katakan bahwa tolong kirimkan ke jurnalis yang tepat. Nah, kami mengirimkan ke jurnalis yang tepat. Jadi ketika misalnya Anda memilihkan skincare, kami hanya akan mengirimkan ke jurnalis yang memilih kategori ini. Kalau boleh saya gambarkan. Nah, ini adalah contoh dashboard seorang jurnalis di Free Times. Nah, setiap jurnalis memiliki dashboard ini dan mereka akan menyalakan yang apa saja yang mereka mau terima. Dalam kasus ini Mas Putra sebagai yang ingin semuanya diterima, yaitu all. Tapi ada beberapa jurnalis yang ingin menerima kategori tertentu. Nah, kami akan mengirimkan kepada kategori yang tepat. Jadi kami mengirimkan ke orang yang tepat. Lalu Anda tinggal isi judul, summary, lalu thumbnail. Thumbnail adalah foto kecil yang ada di sini. Oke, lalu company body adalah isi press release Anda, company information, informasi perusahaan Anda, dan media kontak. Jadi media kontak ini adalah ketika kami mengirimkan ke jurnalis ataupun di post di website kami, ketika ada calon customer atau stakeholder atau jurnalis yang ingin menghubungi Anda secara lebih langsung, mereka dapat menghubungi Anda secara langsung gitu, tidak melalui Free Times lagi. Free Times hanya mengurusi press release-nya saja. Oke, tinggal ketik next, lalu press release Anda akan terbit di kami. Lalu kami juga punya fitur analytics. Anda bisa lihat di sini, Anda bisa melihat performa dari press release Anda. Misalnya Anda bisa membandingkan misalnya 2 press release ini. Nah, Anda bisa melihat bahwa di hari pertama tidak ada yang melihat, di hari kedua tidak ada yang melihat, di hari ketiga ada 3 viewer, di hari keempat ada 3 viewer dan lain-lain. Oke, setelah itu Anda juga bisa melihat demografik. Anda bisa melihat ini dari sisi negara mana press release Anda dilihat, kota mana press release Anda dilihat, dan mereka menggunakan device apa. Oke, ini semua page view dan demografik yang Anda bisa lihat di Free Times. Lalu pertanyaan Anda berikutnya adalah, tadi Free Times bilang dia menyebarkan press release-nya ke
media lain. Boleh saya tahu nggak media itu apa saja? Nah, tenang saja ketika Bapak Ibu create press release di kami langsung akan mengirimkan daftar jurnal media mana saja yang kami kirimkan. Contohnya ini, nah kami kirimkan akan report seperti ini. Oh, kami sudah kirimkan ke ini gitu. Nah, setelah itu nanti pertanyaan berikutnya dari kalian adalah dari para jurnalis, para yang partisipan adalah dari semua media ini siapa sih yang pick up? Nah, ya kan? Nah, kami 4 hari setelah Anda mengirimkan press release, kami akan bikinkan publikasi report seperti ini. Nah, Anda bisa lihat contohnya adalah Cakap, sebuah edtech company. Nah, mereka dirilis di kami tanggal 4 Mei, page view di kami 30, lalu mereka mendapatkan 3 publikasi, dan ini kami akan beritahukan kepada Anda publikasinya di mana saja. Oke, nah, itu sederhananya mengenai kami. Lalu ketika Anda bergabung bersama kami, nanti kami akan berikan free 1 kredit. Oke, Anda bisa untuk pertama kali bergabung, Anda bisa membuat press release Anda secara gratis gitu. Setelah itu nanti kalau Anda lebih tertarik lebih lanjut, Anda bisa menggunakan 300.000 untuk distribusi press release 1 kredit atau 1 juta rupiah unlimited dalam 1 bulan. Anda bisa bikin berapapun gitu. Lalu kami juga menjamin at least 1 media akan kami rilis di salah satu media. Oke, mungkin itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa di kolom komentar ya dari Febri ya. Oke, itu penjelasan singkat dari kami. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada, maka saya akan mengakhiri dari meeting hari ini. Terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih Mas Putra sebagai narasumber yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya, mungkin kami akan mengadakan ini ke depannya untuk mengedukasi teman-teman sekalian juga. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya ya teman-teman. Selamat siang dan ya selamat berakhir pekan ya.